Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat ibadah, nikmat kita diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saudaraku yang berbahagia, syukurilah nikmat tersebut. Karena apa yang kita lakukan hari ini, dari ketaatan kepada Allah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk terus kita meminta diberikan bantuan, untuk diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah ini. Dalam surat yang sering kita baca di dalam salat kita, kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan bantuan untuk kita bisa beribadah kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau lah aku beribadah dan hanya kepada Engkau lah aku minta pertolongan. Pertolongan di dalam beribadah itu sendiri. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nikmat ini sudah kita terima, kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim seharusnya tidak puas dengan ibadah yang sudah dia lakukan. Tidak boleh kita merasa puas dengan salat yang sudah kita kerjakan. Tidak boleh kita kemudian puas dengan saum yang sudah kita laksanakan. Tidak juga kemudian puas dengan mungkin haji yang sudah kita tunaikan. Tetapi kita terus mengoreksi, kita terus melihat, menilai, sudahkah salat kita, sudahkah kemudian saum kita, sudah kemudian zikir-zikir yang mungkin kita baca, haji yang sudah kita tunaikan, atau umrah yang sudah kita laksanakan sekian kali ini, sudahkah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum? Sudahkah kita mengerjakan ibadah itu dengan cara yang terbaiknya, dengan cara yang paling benar? Karena Allah Subhanahu wa taala senang dan suka di saat seorang hamba melaksanakan suatu amalan, suatu ibadah, kemudian dia melaksanakannya dengan cara yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila al-'abdu 'amalan an yutqinah. Allah Subhanahu wa taala suka, senang jikalau seorang hamba mengerjakan suatu amalan kemudian dia itqan, dia perbagus amalan tersebut, dilakukan dengan cara yang terbaik. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah terus kita perbaiki kualitas ibadah kita. Bukan sekedar kuantitas ibadah. Iya, kuantitas kita tingkatkan, tetapi juga kualitas pun perlu kita tingkatkan. Jangan sampai kemudian ibadah yang kita lakukan sekedar asal kita mengerjakan ibadah itu semata-mata. Salat sekedar kita selesai salat, zikir sekedar kita baca zikir, saum sekedar kita saum, haji sekedar kita haji. Karena kita khawatir
Jangan sampai sholat yang kita kerjakan ternyata tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala karena kita mengerjakannya dengan cara yang tidak benar. Jangan sampai kemudian saum yang kita kerjakan pun jadi saum yang tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mungkin juga cara pelaksananya tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai pula haji yang sudah kita tunggu sekian puluh tahun, menunggu giliran berangkat haji, uang yang kita kumpulkan cukup banyak. Di saat kita berangkat ternyata apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya haji kita menjadi sia-sia. Sahabatku, saudaraku kaum muslimin, rahimani rahimakumullah. Betapa Rasul alaihi salatu wasallam begitu ingin agar umatnya benar-benar di dalam salatnya sesuai dengan apa yang beliau kerjakan. Maka beliau contohkan sendiri. Beliau salat di atas mimbar, di hadapan para sahabatnya, dipraktekkan di hadapan para sahabatnya, salat yang benar. Sehingga begitu selesai salat, Rasulullah alaihi salam mengatakan, "Innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu salati." Kata beliau alaihi salatu wasallam, saya lakukan yang seperti ini. Beliau salat di atas mimbar, di atas tempat yang tinggi. Kenapa? Lita'tammu bi, supaya kalian wahai para sahabatku bermakmum kepada saya, menjadikan saya sebagai imam, tahu bagaimana saya salat. Wa lita'lamu salati, dan supaya kalian tahu bagaimana saya salat. Rasul tidak ingin umatnya salah dalam salat. Sehingga ketika ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia menyapa Rasul alaihi salatu wasalam, mengucapkan salam kepada beliau alaihi salatu wasalam. Apa yang disampaikan Rasul kepada sahabat ini? Kata Rasul, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Kata Rasul alaihi salatu wasalam, bangkit, bangun salat kembali Anda karena Anda tadi belum salat. Maka sahabat ini pun mengulang salatnya. Dia salat kembali, selesai salat kemudian dia datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Lalu Rasul mengatakan kalimat yang sama, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Bangun salat, kamu itu belum salat. 3 kali kalimat ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Dan selama itu pula Rasul selalu mengatakan, bangkit salat karena kamu belum salat, bangkit salat karena kamu belum salat. Maka setelah 3 kali sahabat ini mengerjakan salatnya, datanglah kepada Rasul alaihi salam mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza fa'allimni." Wahai Rasulullah, saya tidak bisa yang lebih baik dari ini. Ini sudah salat saya yang paling bagus yang saya kerjakan. Maka ajarkan saya salat yang benar. Ini sahabat ini kemudian dikenal dengan al-musi'u salatahu, orang yang buruk dalam salatnya. Kita tidak ingin kemudian kita jadi bagian orang-orang yang ketika kita saum karena saum kita kurang sempurna, tidak benar sesuai dengan aturan Rasulullah alaihi salatu wasallam, menjadi bagian dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang saum ternyata tidak ada yang dia dapatkan dari saumnya kecuali hanya rasa haus, rasa dahaga dan rasa lapar saja. Rasul ajarkan kepada para sahabatnya bagaimana manasik yang benar. Kenapa? Rasul ingin sahabat-sahabatnya ini mengerjakan ibadah hajinya dengan cara yang terbaik sesuai dengan bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Maka ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berbahagia, mari kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Tanyakan, hendaklah kita bertanya, sudahkah salat yang selama ini kita kerjakan benar? Itu salat yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Coba kita bertanya, sudahkah bacaan-bacaan salat kita yang selama ini kita baca, zikir-zikir yang selama ini kita baca,
baik di dalam salat atau di luar salat. Sudahkah itu zikir yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Cobalah kita bertanya, kita sudah sekian tahun mengerjakan saum di bulan Ramadan atau mungkin saum-saum lain. Sudahkah saum kita ini sesuai dengan sunnah, petunjuk dan bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam? Dan kita pun bertanya, umrah yang sudah kita kerjakan atau mungkin haji yang sudah kita tunaikan, benarkah sudah sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam? Jadi kewajiban kita kaum muslimin setelah Allah azza wa jalla memberikan kita nikmat beribadah kepadanya adalah kita perbaiki kualitas ibadah kita, sehingga apa yang kita kerjakan adalah sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah ingin menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Baik itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wasallam. Baik itu adalah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan dua syarat inilah, ketika kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, kemudian dibarengi dengan al-mutaba'ah, mencontoh, meniru, meneladani Rasul alaihi salatu wasallam, ibadah kita dianggap sebagai ibadah yang baik. Tentu kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak ingin kita menjadi orang-orang yang dalam beramal itu sia-sia. Bahkan mungkin kita dicela dengan amalan kita sendiri. Ya. Ada orang-orang yang salat, ternyata mereka justru dicela dengan salatnya. Bukan karena tidak salat, mereka salat tetapi mereka dicela dengan salatnya. Kenapa? Karena sekedar melaksanakan salat, sekedar mengerjakan salat, tapi ruku, syarat tidak pernah diperhatikan, tidak sempurna dalam salatnya, tidak dikerjakan dengan cara yang terbaik, sehingga Allah mencela mereka, fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dalam salatnya, lalai dengan kewajibannya, lalai dengan syarat-syaratnya, lalai dengan rukun-rukunnya. Ya. Ada orang-orang yang dalam salat mereka disebut sebagai pencuri dalam salatnya. Mereka salat tapi disebut sebagai pencuri dalam salatnya. Rasul mengatakan aswa'un nasi sariqatan, manusia yang paling buruk dalam mencuri, alladzi yasriqu fi salatihi, itu orang yang mencuri dalam salatnya. Bagaimana mencuri dalam salat? Para sahabat heran, adakah orang yang mencuri dalam salatnya? Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, alladzi la yutimmu ruku'ahu wala sujudah, itu karena dia tidak menyempurnakan ruku dan tidak menyempurnakan sujudnya. Maka saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, ya, terus kita belajar, terus kita membaca, terus kita menggali agama Islam ini, dan jangan pernah kita merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini, karena mungkin sebagian besar kita mengenal sholat apa yang pernah diajarkan oleh orang tua kita yang mungkin dulu mereka juga kurang dalam membaca. Kita diberikan kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk membaca, bacalah, belajarlah, terus menggali. Bukan hanya dalam urusan sholat, tapi dalam yang lainnya yang terkait dengan agama Islam ini, supaya kita bisa beramal, beribadah dengan cara yang paling baik, karena itulah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbu idza amila al-'abdu amalan an yutqinah. Allah suka, Allah cinta apabila seorang hamba mengerjakan suatu amalan, maka dia mengerjakannya dengan cara yang terbaik, dengan itqan, dengan cara yang paling sempurna. Akhirnya, saudaraku yang berbahagia, kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dianugerahi Allah subhanahu wa ta'ala ibadah yang baik, dianugerahi Allah subhanahu wa ta'ala kepandaian dalam bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Ya Allah, bantulah kami untuk mampu berzikir kepadamu. Ya Allah, bantulah kami untuk mampu bersyukur kepadamu, dan bantulah kami untuk bisa beribadah dengan cara yang baik kepadamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.